Pernahkah Nabi Muhammad membunuh? Tidak. Nabi Muhammad tidak kejam. Dan beliau tidak pernah membunuh secara pribadi dalam konteks yang tidak sah atau bertentangan dengan keadilan. Kehidupan beliau dikenal dengan sifat rahmah, kasih sayang, kelembutan, dan keadilan. Untuk menjawab pertanyaan ini, penting memahami konteks historis dan syariat Islam. 1. Sebelum kenabian. Sebelum diutus menjadi nabi, Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya karena sifatnya yang jujur, adil, dan penyayang. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terlibat dalam pembunuhan atau kekejaman selama masa prakenabian. Justru, beliau sering menjadi penengah dalam konflik yang melibatkan suku-suku di Mekah. 2. Setelah menjadi nabi. Setelah diutus menjadi nabi, ada beberapa peristiwa dalam sejarah yang melibatkan Nabi Muhammad dalam peperangan. Namun, penting untuk dipahami bahwa a. Peperangan dalam Islam. Perang dalam Islam hanya diperbolehkan dalam konteks mempertahankan diri atau melawan penindasan. Nabi Muhammad memimpin beberapa pertempuran, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Namun, beliau tidak pernah membunuh secara langsung kecuali dalam satu kasus, yakni dalam Perang Uhud. B. Riwayat tentang pembunuhan langsung. Dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad dikatakan hanya membunuh satu orang, yakni Ubay bin Khalaf dalam Perang Uhud. Namun, ini terjadi dalam konteks pertempuran yang sah. Ubay bin Khalaf adalah seorang pemimpin Quraisy yang secara langsung menyerang Nabi, dan beliau bertindak untuk membela diri. 3. Sifat Nabi Muhammad. Islam menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Berikut adalah bukti sifat kasih sayang beliau. Dalam Perang Badar, beliau memperlakukan tawanan perang dengan baik dan bahkan membebaskan sebagian dari mereka tanpa tebusan. Ketika beliau berhasil menaklukkan Mekah, Fatu Makkah, beliau memaafkan penduduk Mekah, termasuk orang-orang yang sebelumnya memusuhinya dan berusaha membunuhnya. 4. Landasan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya, 107. Dalam Islam, membunuh tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surat Al-Maidah, 32. Hadis, Nabi bersabda, barang siapa yang membunuh seorang non-muslim yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad tidak kejam. Kehidupan beliau adalah teladan rahmat, kasih sayang, dan keadilan. Jika beliau terlibat dalam perang atau pembunuhan, hal itu terjadi dalam konteks hukum perang yang sah menurut syariat Islam, bukan karena kekejaman atau dorongan pribadi. Riwayat sejarah menunjukkan bahwa misi utama beliau adalah menyebarkan perdamaian dan kebaikan, bukan kekerasan. Dalam Islam, membunuh seseorang, termasuk musuh atau orang yang membenci Islam, tidak diperbolehkan secara sembarangan. Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan hanya membenarkan pembunuhan dalam situasi tertentu yang sangat terbatas, seperti dalam konteks penegakan keadilan yang sah atau peperangan yang sesuai dengan aturan syariat. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 1. Prinsip dasar dalam Islam tentang kehidupan. Islam memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat suci. Dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Maidah, 32. Ayat ini menunjukkan bahwa mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Bahkan terhadap orang yang tidak menyukai Islam, pembunuhan tidak dibenarkan hanya karena perbedaan agama atau pandangan. 2. Aturan dalam peperangan. Dalam konteks peperangan, Islam memiliki aturan yang sangat ketat untuk membedakan antara kombatan orang yang terlibat dalam pertempuran, dan non-kombatan, warga sipil. Nabi Muhammad menegaskan, jangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, atau orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Hadis riwayat Abu Daud. Islam melarang membunuh warga sipil, membunuh tawanan perang, merusak lingkungan, seperti membakar tanaman atau menghancurkan rumah,
Peperangan dalam Islam hanya diperbolehkan dalam konteks mempertahankan diri atau melawan penindasan, bukan untuk menyerang atau memaksakan keyakinan. 3. Kebencian terhadap Islam tidak membenarkan pembunuhan. Membenci Islam atau berbeda pandangan dengan Islam bukanlah alasan yang sah untuk membunuh seseorang. Islam menghormati kebebasan beragama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Quran Surah Al-Baqarah 256. Bahkan jika seseorang menunjukkan permusuhan terhadap Islam, langkah pertama adalah berdialog dan menyelesaikan konflik dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Nabi Muhammad sering memilih jalur damai meskipun menghadapi permusuhan dari kaum Quraisy. 4. Tindakan terhadap orang yang memerangi Islam. Islam membedakan antara orang yang memusuhi Islam dan orang yang memerangi Islam secara fisik. Orang yang memusuhi Islam. Jika seseorang membenci Islam tetapi tidak memerangi umat Islam secara fisik, Islam tidak membenarkan pembunuhan atau kekerasan terhadap mereka. Sebaliknya, umat Islam diajarkan untuk menunjukkan akhlak yang baik dan menghormati perbedaan. Orang yang memerangi Islam secara fisik, jika seseorang atau sekelompok orang secara aktif menyerang atau memerangi umat Islam, maka umat Islam diperbolehkan membela diri dalam perang. Ini diatur dalam syariat dengan batasan yang jelas, seperti tidak menyerang lebih dahulu dan berhenti jika lawan menawarkan perdamaian. 5. Contoh dari kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dakwah Islam harus dilakukan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Contohnya, ketika Nabi dihina dan dilempari batu di Taif, beliau tidak membalas dengan kekerasan, bahkan mendoakan kebaikan bagi penduduknya. Dalam Fatu Makkah penaklukan Mekah, meskipun beliau memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap orang-orang Quraisy yang pernah memerangi Islam, beliau memaafkan mereka dengan berkata, "Hari ini tidak ada balasan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Kesimpulan, Islam tidak membenarkan pembunuhan terhadap musuh atau orang yang membenci Islam hanya karena kebencian mereka. Kehidupan manusia dihormati, dan kekerasan hanya dibenarkan dalam kondisi terbatas, seperti pembelaan diri dalam perang yang sah. Islam mengajarkan untuk menghadapi kebencian dengan hikmah, kesabaran, dan dialog, bukan dengan kekerasan.